Ya, saya bersyukur sekali, apalagi sejak kepemimpinan Gubernur Pak Dedi ini, Kang Dedi, ini luar biasa responnya. Saya bersyukur bahwa dari sekian kali Villa Nusa Indah terendam banjir dari tahun 2003 ya? Ya, itu sudah mungkin sekitar 7 kali banjir. Tahun inilah yang penanganan terbaik sejak Gubernur Jawa Barat yang baru ini. Ini luar biasa ya, saya apresiasi. Pak, permisi Pak. Alat beratnya ada lagi kemana Pak? Pindah? Ke Kalimati, Tambun Selatan. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Vian TV 85. Selamat datang di channel Vian TV. Dan kali ini saya berada di Jalan Pangkalan 1 atau lebih tepatnya Jembatan Bojonggulur ya. Dan teman-teman, pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 kita update kembali setelah beberapa minggu lalu. Normalisasi di Kali Bekasi atau di tepatnya adalah Kali Cilengsi yang mengalir ke menyambung ke Kali Bekasi teman-teman. Nah, di belakang saya ini adalah normalisasi di mana di area Bekasi sudah pindah alat beratnya menuju ke sana. Yuk, seperti apa untuk kondisinya? Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, selamat siang. Suasana di Jalan Pangkalan 1 dan nampak terlihat ya, Kali Cilengsi sedang meluap ya, sedang besar-besarnya. Dan ini adalah mungkin pondasi jembatan lama teman-teman, dan ini jembatan yang terbaru. Namun setelah banjir dahsyat beberapa bulan yang lalu, jembatan ini mengalami kerusakan, dimana kalau kalian bisa lihat untuk pembatas itu menggunakan bambu ya, dan pembatas aslinya sudah hancur terbawa oleh derasnya banjir ya. Dan sekarang aja kalau kita lihat ini, untuk aliran sungainya sudah deras sekali terlihat ya. Wow, gede juga ya, udah kayak Ciliwung ya. Ini kalau tidak salah Kali Cilengsi. Dan kalau kalian bisa lihat itu adalah pohon sudah tenggelam, sudah terkena ya. Dan di depan sana alat berat sudah mulai berpindah teman-teman, yang dimana tadinya normalisasi di area dekat Villa Nusa Indah perumahan, sekarang mulai bergeser ke arah seberang ya. Dan informasi kemarin di sini tuh ada 2 alat berat yang dimana untuk normalisasi, pengerukan, pembersihan sedimentasi ataupun membuka lahan ya. Tadinya di sini banyaknya ilalang-ilalang teman-teman, namun sekarang sudah dibuka atau dikeruk ya. Dan di area sini juga sudah terlihat dikeruk juga teman-teman. Informasinya alat berat satu lagi dipindahkan ke lokasi Kalimati, Tambun Selatan kalau tidak salah ya, kalau tidak salah informasinya. Dan untuk saat ini debit air cukup deras. Yuk kita lihat ke sisi yang lain teman-teman. Oke teman-teman, lihat di mana eskavator sedang melakukan pembersihan ya. Nampaknya pohon yang di depan ini akan dipangkas.
Jadi pohon ini banyak sekali sampah-sampah yang nyangkut di ranting ataupun batang pohon ini ya. Berarti memang sangat dahsyat banget banjir kemarin sampai menenggelamkan pohon tersebut. Dan tentunya pohon tersebut juga tadinya berada di pinggir ya. Sekarang sudah mulai tenggelam. Nah, eskavator ini sedang proses. Waduh, terasa banget getaran ya. Wah, ngeri-ngeri sedap juga ya. Teman-teman, terlihat ya, di depan ini eskavator sedang melakukan normalisasi. Tadi sempat melakukan batang-batang itu dipatahkan ya. Nah, di sini salah satu, kita ngobrol-ngobrol dengan salah satu warga. Permisi Pak. Ya. Selamat siang. Selamat siang. Boleh memperkenalkan diri Pak? Ya, kebetulan nama saya Muhammad Tri Daryono, Mas. Saya tinggal di Blok Z yang kemarin terdampak banjir tanggal 4 Mei kemarin ya. Iya. Awal puasa. Itu benar-benar sangat dahsyat ya Pak? Dahsyat sekali. Tempat saya di dalam rumah segini, sementara di luar rumah di jalanan saya tenggelam. Berarti dengan adanya normalisasi seperti ini gimana Pak menurut Bapak? Ya, saya bersyukur sekali, apalagi sejak kepemimpinan Gubernur Pak Dedi ini, Kang Dedi. Yap. Ini luar biasa responnya. Saya bersyukur bahwa dari sekian kali Villa Nusa Indah terendam banjir dari tahun 2003 ya? Ya, itu sudah mungkin sekitar 7 kali banjir. Ya. Tahun inilah yang penanganan terbaik sejak Gubernur Jawa Barat yang baru ini. Oke. Ini luar biasa ya, saya apresiasi. Meskipun banjir itu tidak kita inginkan, Benar. tetapi merupakan bencana Yap. yang kepada kita, tetapi penanganan inilah yang terbaik tahun ini. Sedikit bertanya nih Pak, kemarin kan sempat ada demo, itu demo apa sih Pak kalau boleh tahu? Nah, kebetulan saya juga korlapnya demo. Nah, itu gimana sih Pak? Bagian daripada panitia yang mengusulkan untuk melakukan demo, tapi saya sudah wanti-wanti bahwa demo itu demo damai. Demo damai. Makanya ada banner yang saya usulkan, saya buat. Terima kasih kepada BPWS yang telah merespon semuanya. Oke. Akan tetapi demo itu tujuannya karena pemerintah itu sebagian besar hanya konsentrasi di Sungai Bekasi. Oke. Sementara Sungai Cilengsi dan Cikeas yang bertemu dan menjadi satu dengan Sungai Bekasi ini belum terusik, belum dianggarkan. Nah, yang sekarang ada ini dana kebencanaan. Dana kebencanaan yang pemeliharaan dari Sungai Bekasi karena ada beberapa tanah yang masih bersertifikat. Yap. Sehingga pekerjaannya tertunda, ini diarahkan ke Sungai Cilengsi dan Cikeas ini. Dan ini saya berharap demo damai itu hanya untuk dianggarkan di tahun maksimal tahun 2027 selesai. Oke, infonya minta percepatan ya Pak? Minta percepatan. Oke. Dan kemarin kita panitia sudah dipanggil, panitia aksi damai, iya. Demo damai sudah dipanggil oleh Kementerian PUPR. Hasilnya gimana Pak? Hasilnya positif menanggapi hal itu, dan para pemimpin kita itu akan membuat keputusan presiden mengenai percepatan untuk Sungai Cilengsi dan Cikeas berakhir selesai di 2027. Nah, sedikit informasi nih Pak, mungkin teman-teman belum tahu ya. Nanti ini akan dibuat apa sih Pak? Ada normalisasi gini, apakah dipasang turap, apakah perluasan untuk Kali Cilengsi ini, seperti apa Pak? Sedikit informasi. Itu sebetulnya ada 4 item. Apa gitu Pak? Item pertama pelebaran sungai, Yap. Kemudian pengerukan, Yap. Yang ketiga itu pembuatan tanggul. Dan yang keempat pembuatan folder-folder. Nah, folder-folder itu ada di beberapa titik. Yap. Ini yang belum mungkin pemerintah
daerah belum membebaskan tanah untuk folder-folder itu. Nah, di daerah sana saya sempat lihat liputan juga dipasang borpel, Pak. Dipasang borpel, dan informasi kita bertanya katanya nanti akan dipasang pagar tinggi beton, katanya seperti itu. Betul. Jadi di RW 13 itu sudah ada borpel di pinggiran jalan lingkungan. Yap. Ada beberapa titik. Itulah yang pengalihan pekerjaan dari dana kebencanaan di Bekasi dialihkan ke situ, sehingga nanti akan dibuat tanggul. Oke. Tanggul secara permanen, tetapi borpel itu kedalamannya sekitar 13 meter. Ya, kurang lebih seperti itu ya, Pak ya. Karena memang kalau dipasang seat pel ataupun turap yang menggunakan seperti yang ada di Bekasi Kaligabus, karena ini kan dekat pemukiman ya, Pak ya. Betul. Mungkin borpel itu salah satu pekerjaan yang dibilang ramah lingkungan, walaupun memang ada pun rumpur-rumpur ya, kita sebagai warga harus sabar ya, Pak ya. Betul. Karena prosesnya emang untuk menangani banjir ini bertahap, harus sabar dan tentunya maksimal ya, Pak ya. Betul. Oke, Pak, terima kasih atas informasinya nih. Bukan kayak sangkuriang, Iya. teriak langsung jadi. Jadi benar, proses. Sehingga perlu proses yang panjang, dan itu yang harus kita apresiasi kepada Gubernur Jawa Barat juga Bupati Bogor, Pak. Nah, terakhir Pak, mungkin apa yang ingin Bapak sampaikan untuk pemimpin-pemimpin yang ada di Jawa Barat, khususnya KDM? Nah, saya mengharapkan KDM turun ke Bojongkulur, kita susur sungai, Pak KDM. Susur sungai menggunakan perahu karet dari hilirnya Bojongkulur sampai ke sini. Seberapa parah sungai Cilengsi itu, Pak KDM? Saya mengharapkan, karena Gubernur Jawa Barat, Bupati Jawa Barat, Bupati Bogor yang lalu, Ibu Ade Yasin, pernah saya ajak susur sungai, Pak. Oh, pernah. Pernah. Dan saya berharap Pak KDM yang peduli kepada rakyat, sangat peduli kepada rakyat, mau susur sungai di Bojongkulur. Ya, mungkin tidak kemungkinan juga Bupati, sehingga dia tahu pabrik-pabrik mana yang membuang limbah, pabrik-pabrik mana yang membuat sungai ini jadi kotor gitu, Pak. Oke. Terima kasih Pak atas informasinya. Saya izin share di sosial media, nggak apa-apa, Pak? Silahkan, Pak. Mohon maaf. Salam tangguh untuk semua warga. Amin. Kita siap untuk membantu pemerintah Jawa Barat menormalisasi sungai. Oke, terima kasih Bapak. Nah, ini dari sisi yang berbeda ya, di mana kita lihat ponton masih berada di sana. Nampaknya belum melakukan turun ke jalan ya, ataupun turun ke sungai ya, karena terlihat kalinya sedang meluap. Ini kalinya lagi meluap ya, Pak ya? Iya. Kayaknya tinggi banget dah. Kemarin mah Hah? Tadinya udah naik ke sini. Ini ke daerah ponton ya, itu basah ya. Karena semalam hujan ya. Dari Bogor hujan, teman-teman. Jadi memang faktanya kalau di Bogor hujan, di sini tuh terasa banget untuk Kali Cilengsi ya, Pak. Kali Cilengsi ini naik, dan ini mengalir terus ke arah Kali Bekasi, teman-teman. Jadi apa ya, faktornya tuh terlihat dari sini, teman-teman. Kalau di sini udah meluap, berarti Kali Bekasi ya siap-siap siaga, atau area-area Bekasi dan lain-lainnya ya. Karena ini salah satu banjir kiriman juga dari Bogor. Kalau seandainya di daerah-daerah Bogor hujan, tentunya terlihat ini meluap ini. Biasanya nggak seperti ini, teman-teman. Kemarin-kemarin ini terlihat meluap banget, dan untuk di area sana masih ada alat berat ekskavator Komatsu sedang melakukan pengerukan. Nah, yang saya maksud ini, teman-teman, ini adalah jembatan yang sudah mulai rusak. Kenapa? Pembatas ini adalah bambu arjen, dan untuk betonnya itu udah rusak ya, tersapu oleh banjir bandang. Dan ini sampah-sampah masih terlihat yang nyangkut di sini, teman-teman. Ini kabel kayaknya, nyangkut kabel nih. Waduh, ngeri juga ya ngelihat kali gede kayak gini ya. Kita coba ke arah sana yang lebih dekat ya, untuk melihat proses pengerukan.
Jalan Pangkalan 1. Oh, ini jembatan Bojongkulur ya. Nah, teman-teman tuh kalian bisa lihat ya, ternyata ngeri juga ya. Di bawah itu pusaran air tuh muter ya. Terlihat tuh ya. Terlihat ya. Masya Allah. Dahsyat banget berarti ya kalau terjadi banjir bandang ya. Kita coba di sini teman-teman. Nah, ini area dimana terlihat ya lebih luas ya untuk proses pengerjaan dari alat berat. Dan di sana ponton juga masih berada di pinggir kali. Dan di seberang sini juga ada alat berat juga yang sedang melakukan normalisasi di kali baru ini. Nih teman-teman, kita lebih dekat ya untuk melihat progresnya ya. Nampaknya lagi santai. Kita coba tanya-tanya yuk. Nah, teman-teman, masih empuk banget ya untuk area sini tanah-tanahnya. Pak, permisi Pak. Alat beratnya ada lagi kemana Pak? Pindah ke Kalimati Tambun Selatan. Oh, Masya Allah. Oh, jadi dipindahin ke sana yang satu lagi. Cuman sehari nge-backup doang. Besok balik lagi ke sini. Oh, begitu. Oke teman-teman. Nih teman-teman, ternyata pindah ke Kalimati dan tuh terlihat tuh untuk alat eskavatornya sudah pindah ya untuk beberapa hari sih ya. Dan ini terlihat ada kayu-kayu ya. Kayu apa nih ya, gede banget ya. Baunya di sini mantap banget ya. Semriwing. Baunya di sini. Dan seperti ini teman-teman suasananya. Proses normalisasi di Kali Cilengsi yang mengalir ke Kali Bekasi ya. Ini nampak lagi sedang naik ya, pasang. Terlihat ya. Kita lihat lebih dekat lagi nih. Ini bekas jembatan lama kayaknya ya. Jembatan lama, dan sampai ujung sana itu udah dibuka jalan. Dan tentunya kita tunggu aja progres seperti apa untuk normalisasi di Kali Bekasi ini. Nih saya udah masuknya Bekasi ya. Kalau seberang sana kalau tidak salah Bogor. Kalau daerah yang saya pijak ini Bekasi. Jadi seperti ini teman-teman informasinya. Tadinya di sini tuh ada 2 alat eskavator duet maut ya. Namun sekarang dipindahkan sementara kayaknya ke Kalimati. Entah Kalimati mana ya. Sedangkan banyak ya, apakah Tambun Selatan atau tempat-tempat yang lain ya. Dan informasi sementara ya. Dan tentunya untuk proses seperti ini, pengerukan, pengangkatan sedimen-sedimen dan lumpur-lumpur, itu perlu kesabaran dan tentunya ketelitian ya. Karena kalau fatal sedikit, waduh bahaya ya. Apalagi kalau udah turun ke kali ya menggunakan ponton ya. Tuh debit airnya sangat keras teman-teman. Sangat deras, deras banget. Dan ini pohon saja sudah tenggelam. Pohon saya sudah tenggelam itu. Yang tadinya itu ada di tepi, ada di pinggir ya. Nggak mungkin pohon itu tumbuh di tengah-tengah sungai. Terlihat pohon saja sudah tenggelam, yang berarti memang debit air ini sangat besar dan ini diperluas ya. Dan saat ini daya tampung aja
kita lihat masih kurang menurut saya. Permukaan air hingga jembatan kalau tidak salah sekitar ya 3 meteran lagi teman-teman. Berarti kalau saat banjir bandang kemarin itu parah banget ya, ini sampai tenggelam, sampai sampah-sampah nyangkut di sini. Berarti debitnya aja lah naik ke perumahan. Jadi sangat ngeri juga ya kalau bicara tentang banjir tuh. Rencananya ponton ini akan digunakan atau diturunkan ke kali, namun hingga saat ini belum terrealisasi nampaknya ya, ataupun untuk saat ini tidak ada ya, karena luapan kali ini sangat deras, sangat besar. Ini besar banget sumpah, kalinya sedang meluap dan alat berat juga sedang mengeruk lumpur-lumpur atau sedimentasi. Dan informasinya kata warga setempat air sempat naik ke permukaan. Mungkin daerah hulunya hujan atau kiriman ya. Kita pantau aja teman-teman. Kalau kalian penasaran dengan debit airnya, nih saya tunjukkan. Nah, ini adalah semacam pipa atau apa ya, sangat deras. Sampai pohon saja tenggelam. Wow, nggak kebayang ya, apalagi saat banjir kemarin. Oke teman-teman, demikian ya informasi yang saya bisa sampaikan mengenai normalisasi di Kali Bekasi, tepatnya Jalan Pangkalan 1. Ini jembatan Bojongkulur kalau tidak salah. Ini adalah perbatasan antara Bogor dan Bekasi. Jadi untuk saat ini ngeri banget, sedang meluap untuk kali Cilengsinya yang mengalir ke Kali Bekasi. Salah satunya dari sini teman-teman kita bisa kontrol ya, gimana kondisi debit air yang sangat besar. Tentunya kita support terus program-program dari normalisasi yang saat ini sedang dilakukan gencar-gencar di Jawa Barat. Dukung terus program-program dari Kang Deddy Mulyadi serta jajarannya, dan tentunya para operator diberi kesehatan, keselamatan, dan tentunya tidak ada halangan rintangan apapun ya. Semoga lancar, semoga berdampak positif bagi seluruh masyarakat. Akhir kata, Kian TV melaporkan dari Bekasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.